Oke, tadi pertanyaannya, saya langsung jawab aja ya. Pertanyaannya, Ini kan, Yesus Yohanes. mati diracun. Yohanes 19 nomor Oke. 28-30. Oke, saya jawab ya. Ketika kau membaca ayat yang ke-30, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Jadi bukan karena mati diracun, tetapi karena menyerahkan nyawanya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun ya mengambil daripadaku, melainkan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, udah? Udah? Ya. Oke. Jadi bukan mati karena diracun, karena diserahkan nyawanya. Oke. Kita buka nanti mulai dari juga Matius 27. Mulai dari 45. Perikopnya sama, Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Nah, kalau kamu mengatakan dia menyerahkan nyawanya, itu bukan dia mati, bukan karena diracun. Pertanyaan saya di situ. Di dalam Matius 27:45 dengan di dalam Yohanes 19 dari 28 sampai 30, apakah ketika dia menyerahkan nyawanya dia tidak meminum anggur asam atau tidak? Ya, itu mereka yang menyerahkan anggur asam, tetapi Yesus tidak akan mati kalau tidak menyerahkan nyawanya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kalau kau baca tadi juga di situ, dia menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus kecuali dia yang memberikannya untuk menerimanya kembali. Sebentar. Ketika dia meminum anggur asam yang dicampur dengan bunga karang, apakah pada waktu itu Yesus belum mati? Belum. Loh, tapi sudah menyerahkan nyawanya. Gimana ya, Ko Robert? Kok gimana sih bagaimana dia mati terus dia minum? Kan yang dibilang. Bukan, Apakah Tuhan Yesus ketika waktu dia minum, dia masih hidup? Ya masih hidup lah. Sebentar, sesudah dia minum itu, apakah dia masih hidup atau tidak sesudah minum? Masih hidup. Kan sudah dia minum, tidak langsung mati kan? Kita baca lagi. Dia menyerahkan nyawanya. Loh, berarti dia mati kan? Menyerahkan nyawanya. Tadi kau tanya, ketika waktu dia minum, masih hidup, masih hidup. Sebentar dulu, Robert, sebentar. Kita dapat poin. Sesudah Yesus meminum itu, dia menyerahkan nyawanya. Berarti dia menyerahkan nyawanya karena sesudah dia minum anggur asam atau tidak? Belum, ketika itu Yesus belum langsung mati kan pertanyaannya. Dari 28. Hei, baca tadi kan dari sudah 28. dikatakan. Dia masih mengatakan sudah selesai. Artinya di situ dia menyerahkan nyawanya. Dia nggak langsung minum. Sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia minum dia langsung nggak kejang-kejang gitu. Enggak. Sebelum dia meminum, sebelum dia mengatakan menyerahkan nyawanya, apakah dia meminum anggur asam atau tidak? Betul. Tadi saya sudah jawab. Tetapi bukan mati karena anggur asam, tetapi dalam Yohanes 10 perikopnya Yesus mati. Karena dia menyerahkan nyawanya, bukan karena minum anggur asam. Robert, sekarang pertanyaannya begini, Robert. Perikopnya di dalam Matius 27:45 Yesus mati. Di situ diceritakan Yesus, sabar dulu dong. Yesus mati,
Di situ sebelum Yesus mengatakan selesai sudah, dia meminum anggur asam yang terkontaminasi dengan bunga karang. Di dalam Yohanes 19, sebentar dulu. Yohanes 19, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia juga meminum anggur asam. Jadi pertanyaannya begini, Yesus mati di kayu salib karena tersalib atau karena minum anggur asam? Karena menyerahkan nyawanya. Jadi ketika Baca isi perikopnya, Robert. Loh, saya jawab kan. Perikopnya itu Yesus Tenang, mati karena minum tenang. anggur asam. Tenang. Loh, saya sudah tenang. Kamu Jadi baca ketika dong. saya baca, makanya saya sampaikan. Nah. Ketika Tuhan Yesus minum, dia kan kau bilang, apakah dia langsung mati? Tidak. Dia tidak langsung kejang-kejang terus mati kan? Loh, Nah, Yesus sudah masih dia yang namanya ada di baca situ. dong. Coba baca, Kedal- Robert. Baca dulu. Baca Saya dulu. baca. Makanya ini kan, Sudah ia minum anggur tadi asam itu. Yohanes. Nih, Yohanes 19:30. sesudah meminggir Coba baca. anggur asam itu dia berkata, Nah, ya kan? Sudah selesai. nah, terus Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sama seperti Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. mati tidak? Dari tadi saya nggak pernah mengatakan Mati tidak? bahwa Yesus tidak mati, menyerahkan Mati nyawanya. tidak? Loh, Mati. ya, menyerahkan nyawanya mati tidak? Mati. Nah, menurut isi perikop Yesus mati karena meminum anggur asam atau karena Karena dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena meminum anggur asam atau karena dia mati dicambuk, ditampar, dilubangi tangannya? Jawab. Karena menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 18, 17, Sebelum dia 18. menyerahkan nyawanya, Saya baca lagi ya, sebentar. Saya baca lagi ya. Yohanes Oke, 10 ayat silakan. 17 sampai 18. Ya. Loh, Tidak seorang Yohanes pun 19, itu yang tidak mengambil itu tidak penting. Loh, kenapa saya baca kitab saya? Kenapa Loh, kau potong? yang Yohanes Loh, kenapa 19? kau hanya mau mengikuti apa keinginanmu? Loh, Yohanes Saya 19, menjawab Yohanes 10 sebelum Yesus ayat. menyerahkan nyawanya, sebelum Yesus Ini menyerahkan konteks. nyawanya. Coba kamu baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Baik kita Saya lihat. minta Yohanes 19 sebelum dia menyerahkan nyawanya, apa yang dia lakukan? Minum anggur asam atau bukan? Jelas saya sudah jawab. Minum anggur asam. Berarti bukan Ya. karena ditampar, dicambuk, diludahi, dikasih mahkota, dilubangi tangannya. Bukan karena Semua itu, siksaan mati. itu bukan karena itu, tetapi karena dia mau menyerahkan Karena nyawanya. minum dia anggur asam, me- Robert. Kenapa susah kau Yo- mengakui? Loh, ini ada ayatnya nih. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya dia mati bangkit. Itulah tugas yang Kalau dia kuterima begitu, dari oke, Bapakku. saya terima dalilmu. Kalau memang dia katanya yang berhak dia yang menyerahkan nyawanya, pertanyaan saya, kenapa mesti dia menunggu minum anggur asam itu baru dia menyerahkan nyawanya? Ya supaya digenapi segala nubuatan yang ada. Nah, nubuatannya Nubuatan- di mana? Bentar, saya jawab lagi nih. Nubuatannya di mana? Assalamualaikum. semua. Ya. Loh, nubuatannya di mana? Loh, iya dong, sudah Oke, Mazmur 6 ayat 21, 69 ayat 21. Oke, Mazmur. Mazmur? 20 Sebentar ya, saya pakai yang tepat aja. Mazmur 69 No, 69. ayat 21. Oke. Baca. Ya silakan baca. Kok nggak mau baca? Ya, kan kau yang bawa data, coy. Oh, ya udah. Mazmur 69 ayat kok hilang lagi ini. Ayat 21 ya? Lah, celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Apanya ini? Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan 69 ayat-ayat selanjutnya tuh. Makanya baca nih. Yang ayat 6 ayat 21-nya yang 69 22. Ah, dua-dua. Bahkan mereka memberi aku makan Racun. Racun. Enggak. Jangan dipotong-potong. Bahkan mereka memberikan mereka memberi aku makan racun dan dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur
Hasan. Yesus diracun nggak? Tidak. Diracun nggak? Dia sebentar. Sebentar. Tapi tidak membunuh Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam nubuatan. Ketika waktu semua sudah dilakukan dalam nubuatan itu, Racun. Dan Dengar, pada waktu dengar. aku haus, mereka memberi aku tetapi minum tidak kurasan. karena racun Yesus Jadi Yesus mati. mati karena Tidak diracun. Robert, jujur aja deh kau. Kenapa Loh, susah kenapa kau maksa? Saya sudah menjawab loh. Tadi kau mengatakan apa? Nubuatan kan? Robert, Itulah sebelum nubuatan. Yesus mengatakan Mazmur itu- 69 ayat 21 tadi. Itu adalah nubuatan. Ketika nubuatan semua sudah selesai, dia sudah menggenapinya, kemudian dia katakan apa? Sebentar, inilah makanya ketika waktu dengarkan. Ketika ini kenapa debatnya teriak? Itu nubuatan, Nora. Yang kau bicara itu tentang nubuatan. Ketika nubuatan itu sudah selesai, semuanya sudah yang namanya digenapinya, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Makanya dibacakan yang benar. Oke, Ya. kamu mengatakan di dalam apa? Di dalam Yohanes 10:17. Oke, 18. Nah, sekarang coba buka 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika, loncat lagi ya. Sudah selesai ya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. 1 Tesalonika 2. 2 ayat. Tunggu sebentar. Silahkan. Aduh. Sabar dulu. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Nomor 15. Coba baca. Saya yang baca. Silahkan. Berarti kamu mengatakan di dalam Yohanes berapa tadi? 10, 17, 18. Yesus berarti tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, betul? Betul kan? Betul kan, Robert? Robert. Oke. Bahkan orang-orang Yahudi ini telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Elohim tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti sebenarnya Yesus mati atau tidak ini? Tapi sementara Yohanes 10 katanya tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Oke, saya jawab. Ya, silahkan. Jadi kalau kata frasa bahkan Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus, itu memang kenyataan yang terjadi. Tetapi Jadi apakah sebenarnya- mereka membunuh? Jadi sebenarnya Yohanes 10 nomor 17-18 kata Yesus tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Sementara di dalam 1 Tesalonika Yesus dibunuh. Ini benar yang mana ini? Berarti yang dibunuh itu adalah Yesus palsu. Bukan, itu Karena mengabarkan Yesus, supaya Yohanes 10 nomor 17-18 yang kamu baca tadi, Robert, itu Yesus asli mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Jadi gimana? aku menyerahkan nyawa untuk mengambilnya kembali kan? Loh, katanya tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, betul? Aku menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya. Makanya baca yang benar. Loh, Jangan tapi 1 Tesalonika, dipotong-potong. oke, dia bilang begitu. Terus kenapa bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh? Dia menyerahkan nyawanya apa dibunuh? Ya, secara harafiahnya memang dia Tuhan Yesus dikatakan Iya lagi. telah Loh, dibunuh. yang benar yang mana? Ya, Katanya tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Sementara di sini katanya Yesus dibunuh. Gimana yang benar ini? loh, itu menyampaikan yang sebenarnya, fakta yang ada. Fakta Tetapi sebenarnya Yesus dibunuh apa menyerahkan nyawa? telah yang namanya disiksa, dia mati. Yesus Mati dibunuh. beneran. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Yesus bahwa dibunuh. sudah selesai, Jawab. Itu Yesus jelas. sebenarnya dibunuh atau menyerahkan nyawanya? Yesus disiksa, dibunuh, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Dibunuh. Berarti bukan menyerahkan nyawanya. Dia dibunuh. Dengan
Diracun. Ya udah. Menggenapi diracun. nubuatan Itu di dalam- menggenapi. menggenapi nubuatan di dalam Jelas, Mazmur 69 ayat 22. Menggenapi 21, 22. nubuatan di dalam Mazmur 69:22 bahwa Yesus ketika haus dia diberi minum anggur asam dan dia diracun. Sementara kau bilang katanya Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, Yesus dibunuh. Dengan cara apa? Telah membunuh, bukan Diracun. dibunuh. Jadi mereka menginginkan Yesus itu dibunuh. Membunuh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh, bukan menginginkan, Robert. Telah dibunuh. Telah dibunuh. Dengan Telah cara apa? dibunuh. Dengan Mana cara telah dibunuh? nubuatan di dalam Mazmur 69, dia dirah. Apanya yang diracun? Ya udah selesai. Dia menyerahkan nyawanya kok. Sudah selesai. Menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 10 apa dikatakan? Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Sementara di dalam 1 Tesalonika Tidak ada yang bisa baca yang benar, Nora. Dia Aku menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Ya, Bukan oke, di saya situ terima. bahwa dia 1 tidak yang namanya. Tesalonika 2, Yesus dibunuh atau tidak? Mereka membunuh Yesus. Ya sudah, dengan cara bagaimana? Ya dengan cara disiksa, mereka mencoba Di mana mencambuk disiksa? dia. Dengan cara nubuatannya Mazmur 69:22. Kau tadi yang buka, Robert. Mereka Semua yang makan racun. dikatakan, dengarkan, penggenapan firman, semua yang telah dinubuatkan, dia disiksa. Dalam Yesaya 52 tuh dikatakan bahwa dia disiksa, diremukkan tulang. Enggak. Semua Yang penggenapan kata aku nubuatan-nubuatan itu digenapi setelah Aku waktu haus. dikatakan Aku haus bahwa itu aku di mana? haus. Sudah haus. digenapi, maka dikatakan Digenapi sudah di selesai. dalam apa? Kemudian dia Digenapi di menyerahkan mana? nyawanya. Digenapi di mana aku haus? Mazmur 69 nomor 22, betul? Oke, Nah, itu kan Mazmur 69, sebentar Robert. Mazmur 69:22, Yesus diracun atau tidak? Yesus tidak diracun. Loh, tapi penggenapannya katanya di Mazmur 69, gimana kamu ini? Dia apa? Dia apa? Dia meminum racunnya, benar kan? Sesuai nubuatan baca kan? ya. Puji Kita Tuhan. Baca. Itulah Tuhan kami. Yang terjadi dinubuatkan terjadi. Sebentar. Makanya Tuhan Yesus datang menggenapi. Sebentar, kita baca-baca. Ini jangan kau, makanya aku bilang jangan kau suka kali nipu-nipu, Robert. Kau jujur Aku lah. nggak kau jadi nipu-nipu. Itu perkataan Nah. Tuhan Yesus. Sebentar, di sini Yesus mati. Apa dikatakannya? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Tertulis di mana aku Haleluya. haus? Di mana tertulis aku haus? Loh, kok ini tiba-tiba aku haus? Itu tadi Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69, pada waktu dia haus, dia dikasih racun dengan anggur asam, betul? Sudah betul kan? Ada aku haus kan? Betul dia dikasih racun? Penggenapan terjadi kan? Dia dikasih racun tidak? Penggenapan Iya, terjadi atau tidak? penggenapannya dia dikasih racun atau tidak? Betul dikasih racun. Nah, di dalam 1 Tesalonika, Yesus dibunuh tidak? Yesus, mereka membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus. Nah, mereka membunuh Yesus dengan cara penggenapannya di dalam Mazmur dengan cara diracun? Tidak? Semua yang terjadi bukan hanya tentang, jadi proses penyaliban bukan hanya tentang saat itu saja, tetapi semua yang terjadi. Kenapa ketawa-ketawa sih? Iyalah, kau tidak jujur. Saya dari tadi pakai data, pakai dalil. Saya juga pakai data. Ketika waktu ada yang namanya penggenapan, nubuatan, maka terjadilah penggenapan. Puji Tuhan, Tuhan kami itu jelas. Ketika ada nubuatan, maka ada yang namanya penggenapan. Itulah Sudah Tuhan selesai kami. kita, Robert. Bukan sudah yang namanya, selesai. loh, Ternyata sudah selesai Yesus mati apanya? diracun. Bukan Loh, mati karena dia tersangkut. menyerahkan nyawanya kok. Kau Dalam baca 1 sendiri. Tesalonika, Kau yang bawa 1 dalil. Tesalonika Yesus dibunuh. Kau yang bawa bukan menyerahkan dalil. nyawa. Yo, 1 Tesalonika tadi- Yesus dibunuh. Bukan Sebentar. menyerahkan nyawa. Kau yang bawa dalil Yesus Yohanes mati 19 diracun. Itu di dalam ayat Mazmur 30 tadi. penggenapannya.
Baca Yohanes Selesai kita, 19 ayat Robert. 30 dong. Selesai kita, Robert. Nggak ada lagi. Kok selesai sih? Ternyata mati diracun. Penggenapannya Tidak ada mati dalam diracun. Mana penggenapannya? Nubuatan Loh, itu. sekarang saya tanya. Yesus Itu dibunuh nubuatan. tidak? Yesus dibunuh tidak? Yesus mati. Dibunuh tidak? Dia dibunuh. Dibunuh. Nah, penggenapannya di dalam Mazmur 69 dia diracun tidak? Tidak. Loh, jadi penggenapan Mazmur 69 Oh, kedua itu enggak. apa? Betul, dia diracun. Betul. Selesai. Tuhan ente tuh mati diracun. Sejak kapan mati diracun? Lo memang mati diracun. Baca Yohanes, coba. Baca Yohanes 10 ayat 17-18 tadi. Aja kau. Udahlah. Nggak, Jujur gini. aja, Robert. Kau- Tuhan kamu mati diracun. Coba tadi baca Yohanes 19 ayat 30 yang tadi kau baca. Yang tadi kau dalilkan. Ya Coba udah, baca. di situ katanya supaya tergenapi di dalam kitab suci aku haus. Sebentar, Yohanes 19 ayat 30 tadi. Coba baca yang tadi kau Sesudah baca. Yesus mati, sesudah Yesus Baca, meminum berasam itu, berkatalah ia, selesai sudah, ia menyerahkan Sudah nyawanya. selesai. Ya, Artinya dia menyerahkan semua yang nyawanya, dinubuatkan, Dia menyerahkan nyawanya. artinya semua yang sudah dinubuatkan, dia sudah menggenapi, termasuk Nah, meminum nubuatannya anggur di kan? mana? Pernyataannya Nubuatannya di mana? Nubuatannya Tadi, di mana? nah Mazmur 69 ayat 22 kan? Nah, Mazmur 69:22 itu dia diracun tidak? Iya, saya sudah bilang. Tetapi bukan karena racun, tetapi karena dia tahu bahwa penggenapan nubuatan 1 itu Tesalonika sudah 2:15. selesai. 1 Tesalonika Jelas, 2:15. maka dia 1 mengatakan Tesalonika. lalu menundukkan Robert, 1 kepalanya Tesalonika dan dia dibunuh tidak? menyerahkan 1 nyawanya. Tesalonika. Itu jelas, itulah Tuhan kami. Dia memberikan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Gantian dong, gantian doi. Dia buktinya dia Gantian mati, bicara. bangkit dan terangkat. Gantian bicara, gantian. 1 Nah, Tesalonika tiba-tiba saya di mute sih. Gantian. Itu pernyataan. Mereka mencoba membunuh dia, tapi dia tidak mati. Ya udah. Kalau nggak mau bergantian, gue turunkan. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 19:30 dari 28 kita baca, Yesus menubuatkan menggenapi nubuatan yang ada di dalam Mazmur 69 dari ayat 22. Ketika Yesus mengatakan aku haus, dia dikasih apa? Dikasih anggur asam, dicampur racun. 1 Tesalonika Yesus dibunuh. Satu Tesalonika Yesus dibunuh. Bunda Dengan Nora, cara apa? Minum anggur. Bunda, sebenarnya sederhana, ini nggak perlu diperlebar. Penyebab Yesus mati itu apa? Itu aja. Iya, Itu aja. dia sudah minum anggur asam. Kalau dia nggak mau menjawab racun, berarti apa penyebabnya? Digebukin gitu, ditombak. Kalau dia bilang menyerahkan nyawanya, tidak ada orang lain yang terlibat, berarti dia bunuh diri. Itu aja gampang kok. Bunuh diri ke dia kalau dia nyerahin nyawanya. Bagaimana ceritanya orang menyerahkan nyawa gitu loh? Itu satu ya, itu nggak masuk akal loh menyerahkan nyawa. Berarti kalau tidak ada tentara Romawi terlibat, Yesus sendiri naik disalib, terus ngikat tangannya, dia sendiri ya minum, nggak ada orang lain, berarti budir kan gitu. Tapi di sini kan ada pelaku, ada tentara Romawi sebagai algojo, ada juga yang mencucukkan ke mulutnya minum anggur asam. Nah, kalau di situ zaman dulu ada forensik, bisa diteliti tuh. Oh, penyebab kematiannya adalah ini. Kan itu. Tapi karena tidak ada forensik, di situ jelas Yohanes 19:30 setelah meminum anggur asam itu, ia menundukkan kepalanya dan selesai. Jadi secara forensik kalimat, jadi kita meneliti atau menelaah forensik per kalimat karena tidak mungkin ada lagi jasad untuk di forensik, gitu ya. Artinya apa? Ia minum selesai, kan jelas di sana. Ini kalau di pengadilan gampang ini.
gampang. Ada 3 metode yang dipakai kan sesuai data yang ada. Penyebabnya dia minum anggur asam kah? Atau karena ada yang nyiksa kah? Ditombak lambungnya? Atau karena dia keiket? Atau seperti apa? Kalau menyerahkan nyawa itu kayaknya nggak logis. Menyerahkan nyawa itu nggak logis. Saya belum pernah mendengarkan orang bunuh diri itu menyerahkan nyawa. Ini bahasa-bahasa yang sulit untuk dicerna kan begitu. Ini bahasa doktrin. Itu sih kira-kira dari saya. Jadi jangan diperlebar kalau ada orang-orang kayak gini. Saya bacakan satu dalil lagi ya, Ya. Bang Andi ya. Coba buka di bawah ya. Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah itu. Juru bicaranya itu siapa? Apakah Yesus? Karena Yesus yang asli itu tidak ada. Gak usah terlalu jauh Bunda, pakai itu Yohanes 19:30 aja udah. Itu aja udah dipakai, nggak usah pakai referensi lain itu. Kan Tapi udah ini jelas memang- kok itu. Udah jelas banget Bunda. Ada algojo, ada pelaku tentara Romawi itu. Itu kan ya, ditangkap, diludahi, dibuka pakaiannya, itu jelas datanya. Dibawa ke salib, diikat tangannya, dipaku, kan gitu. Itu kan seperti foto. Ya kita ikuti aja yang itu supaya nggak ada penistaan toh. Nah pertanyaannya loh, ini minum racun ya, anggur asam ini beracun apa enggak? Tapi menurut informasi anggur beracun itu, anggur asam itu beracun. Terserah dia, mereka pilih gitu loh. Mati, penyebab kematiannya adalah minum anggur atau yang digebukin. Ini fakta. Yang jelas Yesus mengeluarkan darah banyak di tiang salib karena ditombak lambungnya kan gitu. Tangannya dipaku. Kira-kira kalau tangan dibolongin itu ada darah keluar nggak? Ada nggak? Keluar. Pasti ada gitu loh. Jadi tinggal diteliti aja mau pilih yang mana. Kalau dia pilih menyerahkan nyawa, berarti bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, apa fungsi tentara Romawi di situ? Kan itu kira-kira dari saya. Makasih. Jadi kalau memang nubuatan ada di dalam Mazmur 69 yang digenapi, berarti betul dia makan racun dan dia makan racun dan diberi anggur asam. Nubuatan itu betul. Betul sekali. Nah, masalahnya sekarang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Gak ada selain daripada Bapaknya. Terus di dalam 1 Tesalonika Yesus dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dengan cara apa dibunuh? Penggenapannya ada di dalam Mazmur 69. Diracun. Kalau memang Yesus mati diracun, yang disalibkan itu mati diracun, berarti konteks penebusan dosa itu bukan karena dia mati disalib, tetapi mati diracun. Harusnya simbolnya bukan salib, tapi simbol racun. Selamat malam, Rekon. Halo, Nalendra. Ya, agama apa Bang Rekon? Protestan. Silakan open cam di sini. Ya, Nalendra. Halo, Bang. Agama apa, Bang? Ya, silakan Bang. Open kamera, Bang. Bang Zuma udah monitor, Bang. Saya kasih contoh sebelum on cam ya. Dulu ada kasus Mirna, itu tersangkanya dulu Jessica Wongso. Untuk mengetahui penyebab kematian almarhum Mirna, itu harus diotopsi. Jelas di dalam tubuhnya ditemukan sebagian racun. Itu yang mematikan dia. Nah sekarang ini kita mau otopsi nggak bisa. Yang kita otopsi, yang kita analisa adalah data yang tertulis. Jelas kok, mudah kok itu sebenarnya. Itu teman-teman ya, penyebab kematiannya apa? Ini tanda tanya, Yesus mati diracunkah? Itu tanda tanya, pertanyaan. Ini bukan statement.
Penyebab kematian. Silakan teman-teman Kristen naik. Kira-kira Tuhan Anda itu penyebab kematiannya apa? Itu kira-kira pertanyaannya. Silakan. Ya, halo Bang, Rekon, silakan buka kamera. Kita di sini harus pakai buka kamera ya. Karena tidak boleh diskusi tidak membuka kamera di sini. Kalau Bang Handi, beliau bukan sebagai narasumber. Jadi nggak perlu buka kamera. Silakan Bang. Puas sekali saya sama si Robert tadi. Puas banget aku Bang Handi, jujur. Makanya sengaja tadi aku naikkan. Robert itu suruh hadapi Edis aja dulu, suruh konsolidasi dulu sesama Kristen lah. Apa masalahmu sama Edis, selesaiin dulu lah. Sesama Kristen kok saling bongkar rahasia. Kamu memalukan, nggak usah diskusi dulu lah sama Muslim. Kelarin dulu urusanmu itu loh. Saling tuduh menuduh, saling fitnah-fitnah gitu. Itu dulu lah. Bang Rekon, dibuka dulu kameranya Bang. Aduh. Di sini banyak kali yang minta naik ini. Kita jadi tidak tahu mana yang Kristen, mana yang Islam ini semua. Ini ada berapa yang minta naik ini? Muslim kayaknya. Enggak, dia pro Kristen katanya. Bang Rekon, halo. Meris dulu, Meris duluan. Abang mau naik ke sini mau diskusi atau bukan Bang? Diskusi. Kalau diskusi di sini peraturan buka kamera Bang. Kalau abang nggak mau buka kamera, kami turunkan. Ntar dulu, kalau dia nggak buka saya mau nanya dulu. Kalau kamu Kristen bro, penyebab Yesus mati itu apa bro? Penyebab Yesus mati karena ulah kita. Oh, kau yang bunuh dia, ya udah cukup. Ini aku nih bagus ini, dia yang bunuh Yesus mati, gitu ya. Udah ya, cukup ya. Termasuk kamu Bang Hendi. Lo kenapa lu nuduh gua? Ada-ada aja lu nuduh gua yang bunuh Tuhan lu. Kacau lu. Kok kacau kali kau, saya belum lahir waktu itu. Benar. Kalau saya belum lahir. Belum lahir pun, makanya itu artinya ada penebusan itu, penebusan. Saya nggak nanya penebusan, penyebabnya dia mati apa? Dia penyebabnya mati disalibkan di Via Dolorosa atau dulu Golgota dalam bahasa Bataknya. Jadi dia mati di tiang salib karena dia apa? Disakiti gitu. Ya memang yang jelas dia disakiti, dia dibunuh dan disiksa. Wah, tersiksa itu Bang, tersiksa itu. Tersiksa, tapi itu demi penyelamatan. Saya nggak nanya deminya, jadi penyebabnya, penyebabnya Yesus mati. Jadi kesimpulannya menurut Anda penyebab Yesus mati karena disiksa gitu ya? Oke. Memang melebihi dari kata disiksa juga. Oke, melebihi kata disiksa. Dibuat apa namanya itu asam kan gitu. Kenapa? Ngakui dia minum asam. Udah ngakui Bunda minum asam. Anggur asam mengakui juga dia minum asam baru disiksa gitu ya. Di sana dia bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri. Udah daripada orang Yahudi. Kan? Jadi ada dua macam ya. Minum anggur asam kemudian disiksa. Oke, cukup ya. Nah, cukup. Rekonsiliasi, jangan kau malukan umat Kristiani dari kau. Loh, jangan bilang kayak begitu lah Bang. Ini Bang siapa nggak boleh bilang gitu. Bikin malu itu Bang Andi, itu bikin malu umat Kristen itu Bang. Oh, Pak siapa ini Kristen ya? Iya Bang. Bang Seven itu agamanya apa? Kristen dia, Kristen. Si Seven ini Kristen, Bang Butar namanya. Aku kalau nggak punya ilmu itu. Jangan terlalu cepat. Di sini buka kamera. Kalau nggak buka kamera saya turunkan. Jangan terlalu cepat, artinya membuat suatu putusan, jangan membuat malu. Saya sebenarnya tidak yang artinya serius. Ya, shalom. Orang ini. Ya udah Bunda Nora, karena dia oke, Bunda Nora yang hadapi. Pertanyaannya sekarang sebelum ke Bunda Nora, diam dulu yang lain, udah cukup ya, saya turunkan. Bunda Nora sama yang on cam ini saja. Topiknya Bang, Pak Yans, topiknya adalah penyebab Yesus mati itu apa? Silakan berdua. Iya. Bertiga. Saya Ya. Saya yang jawab ya. Boleh, silakan.
Penyebabnya itu sesuai dengan firman Tuhan aja dalam Alkitab. Tapi saya mau tanya dulu, apakah Anda meyakinkan bahwa Yesus itu mati diracun? Iya, iya mati Pak. Silakan Berarti penyebabnya Pak. Anda Disalahkan yakin aja, bahwa Pak. Yesus mati toh? Iya, ada memang mati Pak, ada. Begitu. Berarti yang mana pembohong, kitabmu atau kitabku? Apa sih? Penyebabnya apa Itu mati Pak? dia. Kitabmu Penyebabnya bilang apa? tidak mati. Kitabmu bilang tidak mati. Woi, penyebabnya mati apa? Wei. Kan kitabmu bilang tidak mati. Kau bilang sendiri sini mati. Ada yang mana mati yang benar? Pak. Kitab saya Yang mana yang mengatakan pembohong? ada yang mati Pak. Yang mati Mana itu disuruh. pembohong? Seven, Berarti jangan pembohong. peringatan Bang Seven. Jangan merokok. Aduh, jangan merokok Bang. Peringatan. Saya tidak merokok. Saya tidak merokok. Bukan Bukan, kau. Bang Seven. Nah, sekarang saya turun Bang Juma udah ada. Saya titip Sini pertanyaan. aja, merokok. Di sini aja ya. Saya tanya kamu tadi, apa kamu yakin bahwa Yesus itu mati? Mati Pak, mati terkutuk Pak. Ada. Tapi kitabmu bilang tidak mati. Ada yang mana mati yang Pak. benar? Di Al-Quran ada yang mati Pak. Yang mana yang benar? Nabi Isa yang mati. Ya, pengganti Nabi Isa yang mati Pak. Ya. Oh tidak, ikan di sini kan Yesus mati. Ya. Cocok nih pengganti Nabi Isa itu Yesus. Sementara dalam kitabmu bilang tidak mati. Berarti yang mana yang mati pembohong? penggantinya Nabi Isa. Satu tema aja. Yang mana yang Bang pembohong? Penggantinya Nabi Isa yang Berarti mati. pembohong. Masa 700 tahun kemudian baru bilang ada penggantinya? Nggak mungkin lah. Sebelum ada kalian, sebelum ada kalian datang, itu sudah jelas Yesus mati begitu. Yesus Nanti baru sendiri tiba-tiba mengatakan, kalian datang baru bilang penggantinya disuruhkan. Lucu ini orang deh. punya telinga enggak ini? Kalau nggak ada telinganya lemparkan aja ke neraka. Ngapain dipertahankan kalau nggak ada telinganya? Cuman punya mulut, nggak mau mendengar orang. Sudah tua padahal sudah mau mati 4 hari lagi, nggak mau berhenti mulutnya bicara. 2 kali lonceng lagi dia. Ini juga kau bisa mati. Tidak ada setelah umur kalau mati, tidak ada lah. Ya, tapi gayamu itu kau mendengar dulu orang juga bicara, bos. Ya saya bicara juga, sama-sama bicara. Ya bicara Tapi silakan. kan gantian bosku biar kau waras. Mas kau gila terus sampai kau mati gimana sih? Memang ada penyaliban, ada pembunuhan. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 10, aku tidak akan bisa ada yang membunuh, tidak ada yang bisa membunuh aku. Nah, lalu yang dibunuh betul kata guru saya tadi, 1 Tesalonika 2:15. Lalu yang dibunuh oleh tentara Yahudi itu siapa rupanya? Ya penggantinya, pengganti daripada utusan Tuhan tersebut. Itu aja kok repot. Gak perlu kalian itu marah, gak perlu sensi. Intinya Yesus diracun, mati, bangkit hari ketiga untuk jadi Tuhan, udah selesai. Cuman sepelenya. Mulai sekarang kamu berpikir Yesusnya itu mati bukan karena ngegantung di pohon, enggak. Yesus itu mati karena diracun. Diracun di atas salib. Makanya matinya di salib. Maksudnya matinya di salib itu matinya seperti kalau saya mengatakan matinya diranjang. Tapi dia matinya di salib. Artinya mati di atas pohon berbentuk cross. Gitu. Itu aja kok repot. Ayo bantah. Tesalonika itu loh Bang. Ya. Baru tahu aku. 1 Tesalonika itu. Baru tahu aku Bang. Tahu dari mana? Dari abang lah. Kapan? Tadi ada. Memang pas sekali waktu dihantam itu. Waktu dia bilang menyerahkan nyawanya itu, aku sedikit agak ini bagaimana nih? Pas waktu abang kasih data itu, oh sudahlah cocok hantam lah ini. Betul ini. Asik. Ada yang dibunuh, ada yang tidak bisa dibunuh. Yang tidak bisa dibunuh itu ya Nabi Isa. Jadi memang ada 2 Yesus di Bible itu minimal. Ada 2 Yesus. Ada yang tidak bisa dibunuh, yaitu Nabi Isa. Ada yang bisa dibunuh, yaitu penggantinya. Ya mereka sembah penggantinya gitu. Yeremia itu siapa tuh? Yang Ya minum itu. racun. Jadi kalau kita berbicara bahasa Ibrani, nabi itu adalah juru bicara. Siapa juru bicaranya tentara Romawi?
pada saat menemukan Yesus, pada saat mengajarkan tentang Yesus, di mana tempat persembunyian Yesus dan seterusnya. Nah, kefasikan sudah menyebar ke seluruh negeri. Kefasikan siapa? Kefasikannya Yudas. Itu makanya dia kena racun, kan nubuatannya untuk nabi atau pemimpi atau pengajar atau juru bicara orang-orang Israel. Yaitu dia, Yudas. Itu Yudas. Tapi yang satu Itu inti- Tesalonika itu pas itu datanya. Iyalah. Kalau racun itu Bang Joma, kalau Siap. racun itu tidak menunggu hari, tapi menunggu detik, menit, nggak sampai sejam selesai kalau racun itu. Ya itulah faktanya kan. Orang disalib itu sampai berhari-hari belum tentu mati. Betul. Nah, ini ada orang kok katanya sudah diberi kekuatan sama Tuhan, kok tiba-tiba mati. Jadi yang datang diberi kekuatan itu maksudnya kekuatan untuk terangkat ke langit, karena berada pada posisi kehidupan yang berbeda dengan bumi. Makanya diberi kekuatan. Gitu. Ya. Kita sapa dulu. Jadi Erlin? mantap kali kan 1 Tesalonika 2 itu. Oh, nendang kali. Kali itu bah. Pas sekali tuh. Penggenapan di dalam Mazmur. Penggenapan di dalam Mazmur bahwa menggenapi 9. Yesus palsu menggenapi minum racun. Yes. Minum racun. Minum racun. Bukan karena tersalib, tapi karena minum racun. Minum racun. Dan di situ dikatakan dia minum Anggur asam. urat asam. Asam urat. Asam urat. Matilah dia. Hah? Mati dia, mati. Terus ceritanya tuh yang di Matius 27 nomor 48 49. Kan di situ jelas tuh. Iya kan? Jangan kau beri dia minum anggur, jangan. Kita mau melihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Jangan kau bunuh dia. Maksudnya jangan kau kasih minum. Jangan kau kasih minum anggur itu. Artinya orang-orang tahu anggur ini sudah bercampur dengan racun. Itu dia. Bunga karang. Bunga karang itu ya racun itu.